Semakin lemah syukur kita kepada Allah, maka semakin banyak lupa dan lalai kita. Ingat, kematian akan mendatangi kita tanpa kita ketahui. Dan orang yang meninggal husnul khatimah, orang yang bahagia di akhirat adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Jadi kita tidak boleh takut. Kapanpun kita meninggal, kita tidak boleh takut. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita wafat, kita belum bersyukur kepada Allah. Karena ketika kita kembali kepada Allah, yang kita bawa adalah hati dan amal. Hati yang bersyukur kepada Allah, amal yang menunjukkan keseriusan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allahu Jalla wa Ala selalu mengingatkan kita agar kita fokus kepada syukur. Jadi di dunia kita sadar kita sedang melintas, sedang merantau, pada akhirnya kita akan kembali ke Allah, kampung akhirat. Agar kita fokus dan tahu diri bahwa kita ini sedang merantau, maka kita harus fokus pada apa syukur itu, supaya kita semakin meningkat rasa syukur kita kepada Allah, semakin bahagia, semakin tenang, semakin berkah. Jaga dua hal. Jadikan dua hal itu prinsip, bukan pilihan. Yang pertama, jaga ikhlas. Bagaimana kita menjaga ikhlas? Kita kan punya hati nih. Awalnya kan kita kembali datang ke dunia ini kan tidak bersama siapapun dan tidak membawa apapun. Nah, hati ini kan fungsinya mencintai. Setelah kita mengenal ayah ibu kita, mulai mencintai ibu, mulai mencintai ayah. Nah, inilah cikal bakal syukur kita. Bahwa syirik dan tauhid, ikhlas dan tidak ikhlas ditentukan oleh faktor hati. Faktor hati yaitu faktor cinta kepada Allah. Bagaimana kita tetap ikhlas? Ingat, ikhlas itu buah cinta kepada Allah. Jadi kalau kita tidak begitu mencintai Allah Jalla wa'ala, maka jangan bermimpi kita mudah ikhlas. Selalu orientasi kita pasti dunia. Dan yang paling sulit untuk ikhlas itu wanita. Karena mereka menjadi objek daripada syaitan. Dia menjadi alat untuk menyesatkan manusia. Yang menjadi target iblis dan syaitan adalah laki-laki. Ya. Makanya wanita ini harus lebih berusaha menata hati agar lebih mencintai Allah. Bagaimana lebih mencintai Allah? Agar lebih mencintai Allah, maka kita harus tata hati kita ketika kita mencintai selain Allah. Bagaimana caranya? Jangan mencintai anak kecuali karena perintah Allah. Bukan karena dia buah hati kita, bukan karena dia adalah anak yang baik, anak yang pintar, anak yang penurut. Itu tidak benar. Cintai anak karena perintah Allah. Mau dia ada kelebihan, ada kekurangan, apakah dia penurut, apakah dia durhaka, tetap cinta kita kepada mereka karena perintah Allah. Itulah yang membantu kita menjadi lebih ikhlas. Sama suami juga gitu. Jangan mencintai, menyayangi suami karena dia suami yang baik, perhatian, lemah lembut, bertanggung jawab. Tapi terhadap kekurangan suami, dia kurang sayang, kurang perhatian, kasar, kita berubah sikap kita. Rasa sayangnya berkurang. Itulah yang dikritik oleh para ulama. Sehingga tidak heran ketika ada masalah, kita tidak mampu sabar. Kita tidak mampu ikhlas. Kenapa? Para jamaah,
Segala sesuatu diawali dengan awal. Awalnya bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Jangan dilihat di akhir, lihat niat kita di awal bagaimana. Kalau kita berumah tangga karena Allah, karena perintah Allah, maka kita menutup mata dari kelebihan dan kekurangan suami. Jadi kita mencintai pasangan hidup kita karena perintah Allah. Ini penting. Jadi syukur itu artinya mencintai Allah secara mutlak. Artinya hanya Allah yang maha sempurna. Selain Allah tidak ada yang sempurna. Jadi saya sayang sama orang yang saya sayangi hanya karena perintah Allah. Saya tidak melihat kekurangan mereka, saya tidak melihat kelebihan mereka. Tutup mata, tutup hati. Lalu bagaimana kita semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Bersyukur kepada Allah dengan selalu belajar. Belajar mengenal petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladani beliau, ikuti beliau, contoh beliau. Kalau kita mau hidup sesuai dengan keinginan kita, silahkan. Islam gimana sih? Harus begini ya? Aduh, saya belum bisa. Islam bagaimana sih dalam hal ini? Begini Islam. Aduh, belum bisa. Nggak apa-apa. Silakan kita mau hidup semau kita. Dengan gaya kita. Dengan cara kita. Tapi ingat. Cara atau lifestyle. Cara hidup menentukan kualitas hati. Lihat surah Ali Imran ayat 31. Orang yang hidupnya coraknya sunnah, coraknya islami, hatinya bersih. Hatinya akan dibuat oleh Allah mencintai dan dicintai Allah Jalla wa'ala. Jadi silakan kita mau cara berpakaian bebas, cara berumah tangga ala kita, cara bermuamalah terserah kita, silahkan. Allah itu menghadirkan syariat Islam, menghadirkan ajaran Nabi alaihissalam untuk memperbaiki hati dan perilaku. Tapi tidak mungkin ada kebaikan perilaku kalau tidak ada kesucian hati. Islam itu hadir untuk mensucikan hati. Kalau kita betul-betul mengikuti Nabi SAW, apa kata Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan semakin mencintai kalian dan Allah akan semakin membersihkan hati kalian. Kebaikan itu kuncinya di mana? Di hati. Kapan? Hati kita ketika kita bersih. Kapan hati kita bersih? Ketika Allah yang mensucikan hati. Kapan Allah mensucikan hati kita? Ketika Allah mencintai kita. Nah, cara untuk Allah mencintai kita gimana caranya? Ya ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian kita, pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang haji. Aduh, haji Ustadz, berat. Karena haji itu jihadnya wanita. Jihadnya laki-laki bertempur di medan perang. Jihadnya perempuan adalah menunaikan ibadah haji. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah wanita perlu berjihad, perang di medan tempur? Kata Nabi, "La laisa 'alaihinna jihad." Perempuan tidak perlu berperang. Walakin jihadahunnal hajj wal umrah. Tetapi jihadnya perempuan adalah haji dan umrah. Karena haji itu adalah amalan berat. Amalan fisik dan amalan harta. Tidak cukup orang punya duit. Kalau fisik lemahnya, kalau fisiknya lemah, dia itu sulit. Makanya lebih afdal, semakin muda semakin afdal haji. Kecuali ada faktor ketidaksengajaan karena faktor antrian. Ya, itu bukan di luar keinginan kita. Saya ingin mengajak para jamaah sekalian membahas dan menggali haji bukan dari sisi ilmu fikih, tapi
saya ingin mengajak membahas haji dari aspek tazkiyatun nufus, pembersihan hati, dan juga karena ada permintaan akan kita bahas dari aspek hukum secara fikih. Sekarang dari segi tazkiyatun nafs, Islam memiliki 3 tingkatan, dan saya akan jelaskan ini. Ada namanya Islam, ada namanya iman, dan ada namanya ihsan. Berdasarkan hadis Jibril alaihi salam. Di mana di hadis itu, hadis Bukhari Muslim, Jibril bertanya Rasulullah SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kita tidak usah jelaskan. Saya akan menyesuaikan pembahasannya sesuai dengan kadar atau tingkat pemahaman yang hadir. Ya, intinya apa? Islam itu bukti cinta, amal. Makanya Nabi alaihissalam mengatakan Islam itu amal. Al-Islamu alaniyah. Islam itu amal yang terlihat. Jadi kalau ada orang Islam tapi tidak mau beramal, dia bukan Islam. Makanya coba kita lihat rukun Islam. Pertama, kenapa bukan langsung sholat? Kok syahadatan? 2 kalimat syahadat. Ini harus diungkap. Setelah sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Kok 4-4-nya ini amal? Puasa amal, zakat amal, ya kan? Sholat amal, zakat amal, puasa amal, haji amal, bahkan terberat. Kenapa diawali dengan la ilallah? La ilallah itu artinya komitmen kita untuk cinta dan setia kepada Allah. Karena nggak boleh kita sholat kalau tidak komitmen. Kamu komitmen untuk mencintaiku, kata Allah, la ilallah, siap, buktikan dengan sholat. Bagaimana caranya saya membuktikan cinta kepadamu ya Allah? Bagaimana salatnya? Muhammad Rasulullah, buktikan cintamu kepadaku dengan salat seperti salatku. Seperti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakatnya seperti zakat yang aku ajarkan. Puasanya begitu, hajinya juga begitu. Jadi Islam itu artinya bukti amal. Bukti amal yang merupakan bukti cinta. Makanya orang yang cinta Allah, yang dia lakukan pertama apa? Sholat. Sholat. Bukan berbakti ke orang tua, bukan sedekah, bukan infak, bukan. Orang yang betul-betul mencintai Allahu Jalla wa'ala dan ingin kembali ke akhirat dalam keadaan rindu dan dirindukan oleh Allah, dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah, yang selalu dia jaga sholat. Karena sholat penentu hubungan dan kehangatan hubungan kita dengan Allah. As-shalah silatun bainal abdi wa rabbi. Sholat penentu. Penentu kehangatan hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Makanya kita tiap hari disuruh oleh Allah, diminta oleh Allah 5 kali. Beda dengan amal yang lain. Setahun sekali. Ramadan, haji juga begitu, zakat, kalau haji seumur hidup sekali. Iman, apa itu iman? Tadi Islam, bukti cinta, amal. Amal yang merupakan bukti cinta kepada Allah. Lalu kedua apa? Iman. Iman itu apa? Iman itu mengenal dan mencintai Allah. Makanya pertama disebut iman kepada Allah. Lalu kok ada malaikat? Ya, kita urut ya. Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat ya membawa wahyu yaitu kitab suci disampaikan kepada siapa? Rasul. Rasul kemudian menyampaikan tentang
ya, apa yang kalian lakukan di dunia nanti akan diberi balasan di akhirat. Itu tentang hari akhir. Untuk bisa istiqomah sampai akhir hayat, supaya akhiratnya bahagia, maka harus diperkokoh dengan iman kepada takdir. Apa itu iman kepada takdir? Iman kepada takdir artinya mengenal sifat Allah. Karena takdir itu intinya apa? Mengenal sifat Allah. Kata Ibnu Qayyim, takdir itu artinya sifat Allah. Rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, kelembutannya, ya, kelembutannya, ilmunya. Itulah takdir. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan. Jadi iman itu artinya mengenal dan mencintai Allah. Orang yang beriman berarti harus belajar. Belajar agama tujuannya apa? Mengenal Allah. Kenapa harus belajar mengenal Allah? Agar mencintai Allah. Kalau sudah cinta, harus dibuktikan kejujuran cintanya. Karena kalau ada misalnya, ada suami bilang, kamu saya, istri bilang begitu. Tapi nggak perhatian. Nggak pernah perhatian, nggak pernah membantu membuktikan bahwa dia cinta. Maka istri ragu, kamu sebenarnya nggak sayang sama saya. Yang namanya cinta itu bukti, harus dibuktikan. Makanya, iman itu selalu dalam Al-Quran memiliki dua makna. Apakah dia maknanya ilmu atau amal? Selalu kata iman di dalam Al-Quran kadang Allah menyebut kata iman artinya ilmu. Kadang Allah Jalla wa'ala menyebut kata iman artinya amal. Artinya kalau Anda ingin beriman kepada Allah, ya Anda harus cinta dan harus beramal. Jangan doang, tapi betul-betul beramal. Apa bukti cinta seorang hamba kepada Allah? Dengan amal, salat, zakat, itu urutannya. Makanya salah, saya cinta Allah, terus ya saya hanya puasa tapi nggak mau sholat. Makanya ada seorang apa namanya ahli filsafat yang terkenal, dia bilang, saya puasa loh, saya zakat, saya haji, tapi saya nggak mau sholat. Nasihati saya supaya saya sholat. Dibilang begitu. Kita bilang, Anda beribadah kepada Allah dasarnya apa? Kalau Anda beribadah kepada Allah dasarnya cinta, maka yang Anda lakukan adalah untuk menambah kehangatan, ya, kehangatan cinta, menambah kehangatan hubungan dengan orang yang kamu cintai adalah dengan melakukan yang paling dia suka, kan itu. Apakah kita memulai dulu dengan haji? Apakah kita mendekatkan diri kita, mempererat hubungan kita dengan orang yang kita cintai dengan, misalnya, suami kita tuh paling suka kalau dia baru datang dari kantornya, itu kita tidak ngomong, tapi menyiapkan apa yang dibutuhkan. Kita udah paham dengan bahasa tubuh dia, kita ngerti. Saya pokoknya gini, saya suami tipe yang tidak ribet. Ya, kalau suami baru datang, kamu jangan pernah ngomong. Diam, siapkan apa yang saya butuhkan. Saya nggak pernah nutup macem-macem. Kamu siapkan, ya, handuk. Kamu siapkan makanan, ya. Apakah nanti saya makan atau tidak? Yang penting saya disiapkan makanan. Mungkin saya makan sekedarnya. Tapi yang penting kamu jangan bicara. Karena saya tidak suka ada omongan yang bisa jadi tidak saya suka. Karena bisa jadi saya capek. Ternyata itu yang paling dia suka. Dia nggak pernah minta apapun dari istrinya. Dan dijalankan oleh istrinya. Ini yang paling dia suka dari istri. Jadilah istri itu istri idaman bagi dia. Kenapa? Karena yang paling dia suka, istri tidak boleh bicara kalau suami baru datang. Nanya pun nggak boleh. Jadi diem. Kalau lagi marah diem. Misal seperti itu. Nah, Allah Jalla wa'ala ketika meminta kita mencintainya, Allah hanya minta satu yang pertama, salat. Salat itu kunci zakat. Salat itu pintu puasa.
pintu haji, dan pintu kebaikan seluruh amal. Kalau orang belum benar sholatnya, maka tidak akan bertambah kebaikannya. Semua kekurangan kita karena sholat kita belum benar. Tapi kok saya udah ngaji gak perbaiki, kok gak ada perbaikannya? Mulut saya masih tidak bisa dijaga, hati saya masih suka dengki karena sholat kita tidak baik. Terutama perilaku, akhlak, kuncinya adalah sholat. Saya pengen perilaku saya baik, gitu ya. Selalu menjaga apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci saya hindari. Bagaimana saya tidak hanya berpura-pura, betul-betul baik karena Allah, tidak menghindari keburukan pun karena Allah. Jujur, ada orang saya baik, nggak ada orang pun saya tetap baik. Sholat. Kunci amal yang terlihat sholat. Kunci lisan yang terbaik Al-Quran. Kunci hati adalah cinta kepada Allah. Apa itu cinta kepada Allah? Jangan menganggap penting dunia, kecuali yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu kunci hati yang baik. Namanya zuhud. Jangan, ya, Allah begitu sayang kepada kita sampai Allah berikan kita kunci. Kunci hati baik, jangan menganggap penting sesuatu yang bersifat duniawi kecuali yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kunci kebaikan lisan Al-Quran. Orang yang belum bisa mengendalikan lisan, masih suka berkata kasar, berkata kotor, perbanyak baca Quran. Karena Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, hiya asyaddu wat'a wa awaqwa mukila. Al-Quran itu, orang yang suka baca Quran, hatinya akan dikuatkan ketika menghadapi persoalan besar. Makanya kalau ada di antara kita, aduh Ustaz, saya menghadapi masalah besar banget, difitnah, di ini Allah, nggak kuat Ustaz. Ya, kenapa Anda tidak kuat? Karena Anda jarang baca Quran. Kalau Anda sering baca Quran tiap hari, sedia payung sebelum hujan, ketika menghadapi persoalan berat, tenang. Kok bisa ya saya kuat? Padahal sebelumnya kalau masalahnya seperti ini, saya nggak kuat. Oh, ternyata kekuatan itu datang karena saya sering baca Quran. Bagaimana amal kita semakin baik? Sholat. Jaga kualitas sholat. Dengan 5 hal. Khusyuknya dijaga. Caranya. Jangan asal sholat. Kerjakan sholat seperti sholat Rasulullah SAW. Waktunya. Jangan suka mengerjakan sholat di akhir waktu. Ingat. Celaka. Kita ini sedang butuhkan cinta. Berikan yang terbaik kepada Allah. Allah kasih kita segalanya. Anak, kesehatan, harta. Allah nggak minta apapun. Allah hanya minta ikhlas dan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Buktikan rasa syukurmu kepada aku dengan sholat. Dimanapun, kapanpun, apapun keadaan kita, jangan pernah berhenti dan pensiun dari sholat. Ya. Nah, sekarang kita harus pahami iman seperti itu. Artinya mengenal, mencintai Allah dan membuktikannya dengan amal. Itu makna iman. Sekarang ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu sudah mencapai level takut dan cinta. Makanya kata Nabi alaihissalam, an ta'budullah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah engkau takut kepada Allah, seolah-olah engkau mencintai Allah. Kalau tidak, maka hadir rasa takut kepada Allah. Namanya ibadur raghbah war rahbah. Jadi supaya kita tetap terjaga hati ini agar tetap istiqomah, ingat, yang penting saya ingatkan ya, bukan istiqomah penampilan. Sekarang nih misalnya penampilan ibu-ibu semua nih syar'i. Itu penting, tapi yang lebih penting istiqomah hati. Karena jilbab, penampilan kita cerminan hati. Kalau kita perhatikan lahiriah kita tapi yang nggak diperhatikan, ada nggak jaminan besok kita buka jilbab? Ada, tidak ada jaminan. Karena hati ini berubah-ubah.
Hari ini kita mau ngaji, besok kita anti kajian loh. Manusia itu tidak boleh merasa aman. Karena manusia punya kolbu. Kenapa disebut dengan kolbu? Likathroti taqallubihi, karena manusia itu cepat berubah. Makanya Nabi yang sudah dijamin surga, beliau aja lebih sering memohon dan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub. Bayangkan itu Nabi yang tidak pasti, yang tidak mungkin berubah. Maka kita yang lingkungannya banyak yang tidak mendukung kesolehan, karakter kita yang mungkin lemah, banyak kekurangannya, ngaji kita juga ya bisa dihitung dengan jari, ngaji kita pun lebih banyak makannya daripada ngajinya, lebih banyak cipika-cipikinya, ngobrolnya daripada materinya, terus mau jadi soleha gitu. Nggak bisa begitu. Lalu bagaimana? Pastikan hati ini istiqomah. Bagaimana istiqomah, Ustadz? Takut kepada Allah. Selama, ini tolong dicatat, diingat ya. Selama kita berpenampilan syar'i, tapi belum memiliki hati yang takut kepada Allah, jangan bermimpi istiqomah. Hari ini saya baik, berpenampilan syar'i, besok kita buka bisa. Selama kita belum memiliki hati yang takut kepada Allah. Kenapa Ustadz saya harus takut kepada Allah? Karena hati yang takut kepada Allah akan membuat hati ini semakin jatuh cinta kepada Allah. Jadi syarat yang kepada Allah adalah takut dulu kepada Allah. Makanya nggak ada di Al-Quran disuruh oleh Allah, kamu jatuh cinta, kamu cintai saya, nggak ada. Coba dicarilah ayat dari Al-Fatihah sampai ada nggak di ayat Al-Quran Allah menyuruh kita, cintai saya? Nggak ada. Nggak ada. Kok bisa padahal ibadah itu cinta? Karena orang tidak mungkin langsung cinta. Ada namanya pengantarnya. Pengantar jembatan cinta kepada Allah takut. Apalagi di zaman yang penuh dengan kejelekan, keburukan seperti sekarang. Ibadah terbaik itu bukan tahajud loh, Bu. Ibadah terbaik bukan puasa. Apalagi saya dengar tadi ini, saya orangnya suka nguping loh. Maaf, saya puasa. Kalau ada pertemuan begini, jangan ada yang puasa. Karena sunnahnya adalah berbuka. Karena Nabi alaihissalam kecuali bayar utang. Maka sebaiknya kalau belum mendekati maghrib, sebaiknya buka. Tapi kalau yang tuan rumah atau teman-teman yang lain ikhlas mengizinkan, ya nggak ada masalah. Tapi kalau tidak mengizinkan atau kurang senang, maka lebih afdal membatalkan puasa. Para jamaah sekalian, tolong diingat, perhatikan. Kita mendapatkan pahala bukan karena amal, tapi karena mengikuti Nabi SAW. Ingat, kita mendapatkan pahala bukan karena puasa, bukan karena sedekah, bukan karena amal, tapi karena mengikuti Nabi. Ketika kita berkumpul, makan bersama, lalu kita puasa, dan contoh Nabi adalah berbuka, membatalkan, maka pahala lebih besar itu ketika kita membatalkan, bukan dengan puasa. Karena ingat, iya, kalau memang yang hadir yang ada tidak serak, kok yang lain makan, kok ini nggak makan, gitu loh. Atau ada spekulasi ini orang mau menunjukkan bahwa dia ahli puasa bagaimana gitu loh. Apalagi ada ketidaksenengan dari yang mentraktir atau gimana, cuma dia sendiri misalnya yang puasa. Maka ingat, saya ulangi, kita mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala bukan karena amal, bukan karena amal, tapi kita mendapatkan pahala dari Allah karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat makan bersama, lalu ada yang puasa, kalau mayoritas lebih senang makan bersama, maka yang tetap berpuasa tidak mengikuti Rasul. Justru yang membatalkan puasa pahalanya lebih besar karena dia mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, jelas ya. Jadi ibadah terbaik akhir zaman bukan tahajud, bukan puasa Senin Kemis, bukan puasa apapun, tapi takut Allah. Ini yang harus dijaga. Inilah yang harus diperhatikan, bahwa
dimanapun, kapanpun kita berada, kita harus selalu menghadirkan ibadah itu. Kalau sholat, kita nggak bisa sampai puasa sholat sunnah karena mungkin kurang sehat. Kalau puasa juga begitu, kita nggak bisa puasa sunnah karena saya sedang sakit atau kadang karena sedang safar. Ibadah-ibadah itu berhenti, tidak kita kerjakan karena ada faktor uzur. Tapi takut. Mau sakit, mau sehat, mau safar, mau mukim. Apa boleh orang meninggalkan rasa takut pada Allah? Nggak boleh. Dan inilah yang menjadi benteng kita. Saya dengar ada beberapa ibu curhat, Ustadz, teman kita itu sekarang beda, berubah. Dulu sekarang futur, Ustadz. Aduh, kalau futur gimana, Ustadz? Begini. Kasihan, kita doakan ya semoga istiqomah. Saya bilang, kalau orang tidak takut Allah, mudah futur. Futurnya itu kebablasan. Di saat masa normal, tancapkan rasa takut dan banyak doa. Ya muqallibal qulub. Terus jangan membiarkan diri kita dekat dengan teman yang tidak baik. Teman yang tidak baik pengaruhnya besar. Di saat kita alpa, di saat kita lalai, di saat kita futur, teman baik itu berperan menasihati, mengingatkan, meluruskan, mengajak kepada kebaikan. Saya wajibkan wanita sekarang harus berteman soleha. Kalau nggak punya teman soleha, di rumah aja, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena kalau sudah keluar, ingat, wanita itu sasaran empuk syaitan. Yang mengamankan dia adalah teman soleha. Kalau dia keluar, dia tidak bertemu wanita soleha, pulang di rumah aja. Waqarna fi buyutikun. Istri Nabi itu kurang soleh apa? Tapi Allah menyuruh istri Nabi, banyaklah kalian berdiam di rumah. Itu istri Nabi loh. Memang ibu-ibu istrinya siapa sih? Hah? Mungkin ada di antara ibu namanya kayak nama Nabi suaminya. Tapi kan bukan Nabi. Tapi istri Nabi, kata Allah, waqarna fi buyutikun. Wahai istri Nabi, jangan banyak keluar rumah. Kenapa? Karena kalau dia keluar, yang dia temui bukan wanita solihah, hancur dia. Nah ini. Jadi kembali kepada makna Islam, iman, dan ihsan. Tadi itu ya. Sekarang kita ingin bahas secara umum ibadah. Apa itu ibadah? Masa ibadah yang dengan umur itu apa? Ibadah itu, ingat, makanya kalau kita melihat definisi para ulama tentang ibadah, ibadah itu mengandung dua unsur, cinta dan taat kepada Allah. Itu ibadah. Kalau kita cinta, tapi tidak taat dengan amal, bohong cintanya. Ta'sil ila wa anta tudhiru hubbahu hadal umurka fil qiyasi badi law kana hubbuka sadiqa la ta'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti. Kamu ngaku cinta tapi suka durhaka, suka ngelawan. Cinta enggak? Enggak cinta. Hadal umurka fil qiyasi. Ini berarti omongan yang tidak konsisten. Kalau kamu cinta, pasti kamu nurut. Makanya kalau anak sudah mulai ngelawan, berarti dia kurang sayang. Tinggal diperiksa apa sebabnya. Gitu. Jadi yang namanya nurut itu karena sayang. Kan gitu. Nah, itulah ibadah. Ibadah itu apa? Cinta dan taat kepada Allah. Ini tidak bisa dipisahkan. Cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat itu amal. Iya. Perbuatan. Kapan seorang dianggap taat? Ketika amalannya sesuai dengan contoh Rasul. Itu namanya taat. Ya, ini tentang ibadah. Tadi kita tarik masalah haji. Yuk kita fokus ke haji. Tadi kan sudah saya bilang, Islam itu bukti amal. Bukti amal berupa bukti cinta kepada Allah berupa amal. Nah, ketika seorang akan menunaikan ibadah haji, berarti dia ingin
mengungkapkan rasa cinta kepada Allah dan membuktikannya dengan amal yang paling berat, yaitu ibadah haji. Maka ketika kita memahami haji, yang pertama, sebelum berangkat, luruskan niat. Karena Allah tidak butuh uang kita yang banyak yang kita habiskan untuk bayar ongkos haji. Allah nggak lihat itu. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanahul taqwa minkum. Allah tidak pernah melihat jumlah hewan kurban yang kita sembelih, jumlah harta kita, berapa uang yang sudah kita keluarkan untuk ongkos haji. Allah nggak lihat itu. Tapi yang Allah lihat, karena ingat, haji ini artinya kita sedang atau akan membuktikan cinta kepada Allah dengan harta kita dan fisik kita nanti pada saat melaksanakan ibadah haji. Maka pada saat kita akan berangkat haji, yang wajib pertama kita lakukan apa? Meluruskan niat. Berangkat hajilah karena Allah, karena menjalankan perintah Allah. Jangan berangkat haji karena ingin dipanggil haji. Jangan berangkat haji karena ingin lebih dihormati. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haji itu adalah bukti cinta kepada Allah secara amal. Jadi kita cari hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena haji itu bukti cinta secara amal, maka kita tidak boleh asal-asalan. Kita harus tahu apa yang membuat Allah menerima ibadah haji kita, menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah rasa cinta Allah kepada kita melalui haji. Para jemaah, haji itu bagian dari takwa. Kata takwa itu lebih identik dengan amal. Jadi gini, cinta dan taat itu ibadah. Tapi ketika yang ditonjolkan taat, ya namanya takwa. Makanya kan sering kita dengar, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa? Selanjutnya ngomong apa? Bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Amal kan? Dan menjauhi amal bukan? Amal kan? Iya. Jadi takwa itu identik dengan amal. Jadi haji ini takwa. Haji ini adalah bagian dari takwa. Makanya kalau bicara takwa, nggak boleh orang berangkat tapi nggak tahu cara haji yang benar, nggak boleh. Dan ingat, saya ingatkan loh, travel lebih ngincar profit, bukan berkhidmat. Mengantarkan jamaahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka profit oriented. Makanya pembekalannya sangat disayangkan. Banyak yang tidak tahu. Semua yang tidak Allah cintai difasilitasi. Yang penting jamaah puas. Nanti ibu, bapak berangkat lagi sama kami ya. Gitu. Itu yang dicari. Bukan bagaimana ibadah hajinya, ibadah umrohnya menjadi bekal akhirat. Kenapa? Karena tidak ada pembekalan yang memadai dan cukup. Padahal ibadah haji ini ibadah berat. Dan kita di sana berhari-hari, bukan sehari dua hari. Meninggalkan anak, suami, atau istri, atau keluarga. Banyak yang kita korbankan, banyak yang kita tinggalkan. Maka ingat, kalau udah disebut takwa, berarti harus didasari oleh ilmu. Harus didasari oleh ilmu. Jadi orang beribadah haji itu harus tahu bagaimana menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Bagaimana etika safar, harus tahu. Contoh, ada nggak sih travel yang membekali kalau kita sudah berangkat, ya kan? Misalnya plus ya, sampai di airport berarti kita sudah hukumnya safar. Nggak semuanya beritahu itu. Jadi kalau kita mau sholat ya berarti berlaku hukum qashar. Sebagian nggak ada yang beritahu itu.
Jadi masih ada tuh yang sholatnya sempurna. Padahal kalau orang sudah akan safar dan sudah berada di airport, Bandara Soekarno-Hatta, berarti dia hukumnya hukum musafir. Berarti dia kalau mau sholat, dijamak takdim dengan cara jamak qashar. Itu contohnya. Ya kan? Lalu nanti di sana, di pesawat, ada nggak sih pembekalan? Tidak boleh. Tayamum. Tayamum itu kalau tidak ada air sama sekali, atau karena kita tidak bisa menggunakannya karena sakit. Karena tidak ada publikasi, tidak ada pembekalan tentang hal itu, akhirnya pada tayamum. Tidak sah sholatnya. Hanya dimanfaatkan duitnya saja, tapi travel tidak memberikan pencerahan. Ini masalah-masalah kecil aja banyak yang nggak tahu para jamaah. Padahal kata takwa, kalau udah bicara amal, dia harus tahu amal itu membuat Allah mencintainya. Makanya amal yang diterima Allah adalah amal yang didasari oleh ilmu. Jadi dia tahu ilmunya. Haji tidak boleh main-main. Orang harus tahu ibadah haji. Dari hari tarwiyah sampai hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Itu puncak haji. Terserah nanti apakah hajinya ifrad atau qiran atau tamattu. Karena jenis haji ada 3. Ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Apa itu ifrad, Ustaz? Ifrad itu artinya hanya menunaikan ibadah haji tanpa umroh. Qiran itu apa, Ustaz? Qiran itu artinya melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan, nyambung. Umroh dulu baru haji, langsung haji tanpa tahallul. Tamattu memadukan antara haji dan umroh, tetapi diselingi dengan tahallul. Jadi umroh dulu, terus tahallul, terus pakai bebas, udah bebas, nggak ada larangan-larangan ihram. Setelah masuk tanggal hari tarwiyah, dia mulai ihram lagi, menunaikan ibadah haji. Makanya kewajiban membayar dam atau hadi, ini nggak apa-apa ya, saya naikin level ilmunya ya. Nggak apa-apa lah, nggak paham, terserah lah pokoknya. Yang penting saya naikin lagi ilmunya. Habis pesanannya suruh bahas haji katanya gitu. Nah, makanya kewajiban membayar hadi, kalau bahasa orang kita dam, berlaku bagi yang menunaikan ibadah haji secara qiran dan tamattu. Kenapa? Karena diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengerjakan 2 amal dalam waktu yang sama. Dimudahkan bisa menunaikan ibadah umroh dan haji, baik itu qiran maupun tamattu. Adapun yang haji aja nggak wajib dam atau nggak wajib hadi. Nggak wajib mengeluarkan uang untuk membeli kambing atau onta, nggak wajib. Yang wajib itu hanya siapa? Yang hajinya qiran atau tamattu. Kenapa tamattu? Tamattu itu artinya menikmati. Jadi dia umroh terus tahallul, berada di sana di Mekah atau di Madinah berapa hari. Nah, kita menikmati tuh keberadaan dia di Madinah, itu menikmati. Nah, makanya namanya tamattu. Tamattu itu menikmati. Baik. Itu yang membedakan hari ya, Ustaz? Hah? Yang membedakan hari. Ya kalau dia jauh-jauh hari berangkat berarti tamattu. Dan rata-rata jamaah haji kita itu baik plus maupun reguler lebih memilih haji tamattu. Jadi berangkat dulu, ya kan? Langsung ke Madinah misalnya. Nah, itu biasanya umroh dulu atau dia ke Madinah berapa hari terus langsung ke Mekah umroh dulu. Nanti ada masa tuh dia tahallul, nanti berdiam di Mekah tuh. Selama itu dia ke Masjidil Haram, ngapain gitu. Itu namanya tamattu. Kalau qiran, umroh tapi belum tahallul langsung haji. Baik. Ilmu lain yang wajib dibekali atau dimiliki bagi orang yang akan menunaikan ibadah, terutama ibadah haji. Ingat, ibadah haji ibadah berat. Makanya Nabi menganggap haji itu ibadah jihadnya wanita. Jadi selain ilmu juga butuh kesabaran, butuh pengorbanan, ya kan? Karena cinta itu kan pengorbanan. Nah, pengorbanan cinta wanita dengan haji. Kalau nggak mau berkorban ya nggak usah mencintai gitu loh. Ya, kira-kira begitu yang sudah pengalaman bercinta kan? Cinta itu pengorbanan, betul tidak? Iya. Baik. Apa saja yang harus kita ketahui? Ingat, saya bekali ya. Haji itu harus betul-betul dikuasai keilmuannya. Ilmunya. Apa itu? Rukunnya, kewajibannya, sunnahnya.
Dalam buku saya tentang umroh, saya jelaskan apa itu rukun, apa itu wajib, apa itu sunnah. Intinya kalau kita paham ibadah itu cinta, artinya apa? Rukun itu suatu yang tidak bisa ditawar. Oh, harus. Kalau enggak, fatal akibatnya. Gitu. Misal gini, suami punya aturan. Mah, kita harus punya komitmen dalam rumah tangga. Apa itu, Pak? Pada saat kita berumah tangga, saya ingin buat komitmen. Kalau saya pulang, kamu harus ada di rumah. Kalau sampai kamu tidak ada di rumah, fatal kamu. Itu namanya rukun. Makanya rukun itu apa? Sesuatu yang menentukan keabsahan ibadah. Kalau tidak ditegakkan, tidak sah ibadah itu. Tapi bedanya rukun dengan syarat apa? Perhatikan. Rukun itu sesuatu yang menentukan keabsahan ibadah dan berada di dalam ibadah. Contoh misalnya apa? Baca Al-Fatihah. Kan di dalam ibadah tuh. Kalau sudah takbir kan baca Al-Fatihah. Kalau ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah, sah atau tidak? Tidak. Karena di dalam ibadah, sholat namanya rukun. Apa bedanya syarat? Syarat itu yang menentukan, saya sengaja pelan-pelan ya, supaya paham ya. Karena permintaannya tinggi nih, Bu Mega nih. Haji lagi ini. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang menentukan keabsahan ibadah dan berada di luar ibadah. Contoh misalnya wudu. Wudu bagian dari sholat atau bukan? Bagian dari sholat bukan? Tidak. Jadi sebelum sholat harus wudu dulu kan? Tapi dia bagian sholat bukan? Bagian dari sholat bukan? Bukan. Tapi kalau ada orang mau sholat tidak wudu, sah atau tidak? Jadi wudu di luar apa dalam sholat? Karena dia menentukan keabsahan sholat dan di luar ibadah namanya syarat. Paham ya? Baru tahu atau udah tahu? Udah tahu. Siapa yang ngasih tahu? Kapan? Maksud sebelumnya sudah tahu belum? Belum. Ingat ya, saya pengen yang hadis ini pinter agamanya. Ya, syarat itu yang menentukan keabsahan ibadah namun berada di luar ibadah. Baik, sekarang gini. Kalau ada di antara ibu sekalian sholat, ternyata auratnya terbuka, rambutnya kelihatan. Itu namanya tidak menegakkan rukun atau tidak memenuhi syarat? Tidak menegakkan rukun. Karena dalam ibadah. Itu apa namanya? Kalau ada rambutnya kelihatan di saat sholat. Atau dia sholat takbir, kelihatan tangannya. Allahu Akbar. Ini namanya wanita itu tidak menegakkan rukun atau tidak memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat? Rukun kan dia dalam ibadah. Dalam ibadah. Jadi sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah. Kalau dia lagi sholat, terus auratnya kelihatan, tangannya kelihatan nih, rambutnya kelihatan, ya kan? Menutup aurat itu kan sesuatu yang menentukan keabsahan. Nah, kalau dia ternyata terbuka, berarti dia apa? Tidak menegakkan rukun atau tidak memenuhi syarat? Tidak menegakkan rukun. Kenapa tidak menegakkan rukun dikatakan seperti itu? Karena dalam ibadah. Tapi kalau nggak tahu. Jelas? Jelas nggak? Kalau kita nggak tahu, kalau kita kelihatan. Nggak Tahu tahu. sengaja ada rambutnya keluar. Baru dikasih tahu pas setelah sholat. Kadang Kelihatan kakinya tadi nongol rambutnya. gitu ya kan. Kalau tidak tahu. Iya, gini. Kalau misalnya rukun itu tidak dikerjakan, tidak ditegakkan karena ketidaktahuan, maka tidak berdosa, tapi tetap harus diulangi. Diulang. Karena ketidaktahuan tidak mengurangi, tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya gini, saya nggak tahu Ustaz, kalau puasa itu wajib. Dosa nggak dia kalau nggak puasa? Enggak, kan nggak Nggak. tahu. Tapi dia harus bayar utang puasa nggak? Bayar. Jadi gini, ketidaktahuan kita, ketidaksengajaan kita hanya mengangkat dosa. Bisa mengerti ya? Jadi tidak berdosa. Tapi harus dikerjakan, berarti harus diulang. Jelas ya? Baik, sekarang wajib. Apa itu wajib? Wajib dalam ibadah, termasuk kewajiban haji, yang mengurangi kesempurnaan pahala. Itu, kewajiban itu kalau tidak dikerjakan, adalah yang mengurangi kesempurnaan pahala. Itu ibadah, itu namanya wajib. Bahasa lainnya gitu. Jadi, wajib dalam sholat, kewajiban dalam puasa,
Jadi kalau tidak dikerjakan, sah nggak sah? Jangan nanya gitu. Enggak, saya tanya Bu Mega deh. Kalau misalnya, nggak apa dong. Kan Bu Mega kan wanita ikhlas. Iya dong. Iya kan, wanita ikhlas kan? Iya dong. Cuma saya nggak lanjutin. Nah, saya tanya. Kalau apa namanya, aduh saya lupa pertanyaan jadi. Ya ini sih apa namanya, bukan ngeledek. Astagfirullahaladzim. Allah bener-bener lupa jadi bener-bener. Gini, apa misalnya kewajiban dalam puasa ya. Kalau itu kan rukun, tidak makan, tidak minum, itu kan rukun. Tidak berhubungan intim itu kan rukun. Sekarang kewajiban sholat misalnya, wajib dalam sholat, kewajiban dalam sholat. Itu apa misalnya? Al-Fatihah rukun, misalnya. Artinya rukun itu kalau ketinggalan sholat batal gitu ya. Misalnya gini, lupa tasyahud. Nah, baru ingat lagi nih. Lupa tasyahud awal. Di ruku, sujud kedua, di rokat pertama, ya, mau kedua, ternyata langsung bangun. Gitu loh. Tidak sempat tasyahud awal. Apakah kita duduk lagi atau lanjutkan? Lanjutkan. Nah, bener nggak kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya tadi tidak tasyahud awal, sah nggak sholat saya? Pertanyaan seperti itu benar tidak dengan bahasa seperti itu? Tadi saya sholat, lalu saya lupa melakukan tasyahud awal, sah nggak sholat saya? Sholatnya tetap sah, tapi mungkin pahalanya berkurang. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Kewajiban sholat yang karena tasyahud awal adalah kewajiban. Jadi kewajiban dalam ibadah artinya sesuatu yang apabila tidak dikerjakan mengurangi kesempurnaan pahala. Itu arti wajib. Jadi tidak harus diulangi, nggak apa-apa. Nggak diulangi nggak apa-apa. Hanya tidak sempurna pahalanya. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Nah, makanya kalau di dalam sholat makanya kalau di dalam sholat ketika kita lupa melaksanakan kewajiban, diatasi, ditutup dengan sujud sahwi. Di yang lain ada atau tidak? Nggak ada, ya sudah, alhamdulillah. Berarti keringanan Allah kasih, dispensasi yang Allah kasih. Baik, apa itu sunnah? Nah, ini dia. Sunnah itu yang memastikan kesempurnaan pahala. Karena nggak ada orang menunaikan kewajiban sempurna, ada atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dia sifatnya melengkapi kesempurnaan ibadah, kesempurnaan pahala ibadah, namanya sunnah. Tapi karena yang namanya ibadah itu cinta, makanya tidak boleh membedakan antara wajib dengan sunnah, nggak boleh. Karena kedua-duanya adalah bukti cinta. Wajib bukti cinta, sunnah bukti cinta. Apapun yang membuat kita semakin dicintai Allah dan mencintai Allah, kita lakukan. Makanya dulu sahabat Rasulullah tidak pernah membedakan antara wajib dengan sunnah. Mereka nggak pernah bedain. Mereka pula karena mereka paham haram itu sesuatu yang Allah benci, makruh juga sesuatu yang Allah benci, makanya mereka tidak pernah bedakan antara haram dengan makruh. Nggak pernah. Gitu. Kenapa? Untuk mempererat hubungan cinta dengan Allah. Nah itu. Sekarang apa sih rukun haji, kewajiban haji, sunnah-sunnahnya apa? Ya sudah, ini sekedar bagi yang akan menunaikan ibadah haji, ini adalah bekal. Bagi yang tidak, sekedar wawasan. Rukun haji, ulama sepakat ada 4. Apa itu rukun? Sesuatu yang menentukan keabsahan ibadah dan berada dalam ibadah. Ya, ingat ya. Apa itu yang namanya haji atau rukun haji? Pertama, ihram. Kalau orang akan menunaikan ibadah haji harus mulai ihram. Ustaz, kalau nggak dari mikot gimana? Nggak apa-apa. Bedain. Memulai ibadah umroh dengan ihram, memulai ibadah haji dengan ihram, beda dengan mulai dari mikot, beda. Memulai ihram dari mikot wajib. Tapi memulai ihram, memulai haji dengan ihram atau umroh rukun. Bisa dipahami atau belum dipahami? Belum, udah paham Bu? Belum.
Makanya saya tuh lebih suka jangan diusulkan ke saya tema-tema berat. Habibti ini temanya menyenangkan, ringan gitu ya. Ya. Kalau mau yang mau haji atau mau apapun, privat sama saya kasih bekal ini gitu loh. Tapi kalau yang nggak haji, bengong aja dong, bingung, haji enggak. Tapi saya mudahkan, nggak apa-apa kalau masih mau. Baik. Iya nggak apa-apa, enggak. Yang penting paham ya. Oke. Ihram itu namanya meniatkan memulai ibadah umroh atau haji, itu ihram namanya. Ahrama, ya Allah, saya mulai dari sekarang nih. Dari titik ini, itu namanya ihram. Makanya ketika orang ihram mengatakan labbaik Allah umratan, atau misalnya labbaik Allah hajjan, ya Allah saya mulai haji ya Allah, itu namanya ihram. Niat memulai ibadah umroh atau di mana? Ya di mana aja, tapi harus mulai niat. Nggak boleh kalau nggak niat nggak sah dia, karena dia rukun. Di mana? Nah, wajibnya di mikot. Harus memulai niat haji kita, niat umroh kita harus mulai yang namanya di mikot. Mikot itu ada 5, ada Dzul Hulaifah kalau dari arah Madinah. Dari mana? Kalau dari arah Jeddah, dari Yaman namanya Yalamlam. Kalau dari Irak, Datu Irq. Kalau dari Riyadh, kalau dari Riyadh, Juhfa, ada namanya Qarnul Manazil, ada 5, ada Dzul Hulaifah, ada Yalamlam, ada Juhfa, ada Qarnul Manazil, ada Datu Irq, dan 5 titik ini Nabi yang menentukan. Tidak ada seorang pun selain Nabi. Ini mulai dari sini. Kamu dari arah mana? Saya dari sini ya Rasul, saya dari Indonesia, berarti lewatnya mana Jeddah. Kamu harus dari Yalamlam. Tapi saya dari udara. Ya udah di atas langsung. Labbaik Allah umrah. Harus mulai. Jadi tidak benar kalau mulai ihram dari bandara. Memulainya itu loh. Memulai ihramnya dari mikot, titik mulai ihram namanya. Apa itu mikot? Titik wajib memulai ibadah umroh atau haji. Paham ya? Jelasin ini ada nggak saya ini? Oke, baik. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya adalah wukuf di Arafah. Rukun. Harus wukuf. Walaupun hanya sejenak. Kalau dia sama sekali tidak wukuf di Arafah, walaupun hanya 5 menit, tidak sah. Harus berada di Arafah. Mampir. Tapi namanya wukuf berarti berada di Arafah di sebagian besar waktu. Kapan mulai wukuf di Arafah? Dari ba'da zuhur sampai tenggelam matahari. Dan puncaknya Arafah ba'da asar. Disitulah waktu doa mustajab. Karena kita kalau doa dari siang capek juga. Ya, biasa saja baca buku, ngobrol sekeperlunya saja, baca Quran. Tapi doanya kapan? Ba'da asar, terutama menjelang maghrib. Itu doa mustajab. Wallah. Siapapun yang berdoa, saya kasih tahu, yang haji ya, jangan sia-siakan hari Arafah. Ada 2 momen mustajab. Ada beberapa momen mustajab yang kalau kita doa pasti dijawab oleh Allah. Yang pertama, doa di akhir hari Arafah, yaitu sore menjelang maghrib. Ba'da asar, sore menjelang maghrib. Angkat tangan, berdiri. Ya Allah, begini. Doa ada 3 macam. Doa normal begini. Nggak usah naik-naik tinggi. Ya kan? Begini. Doa normal begini. Sejajar dengan pundak. Kalau minta hujan, angkat tangan begini. Ya. Itu doa normal begini. Jadi doa normal begini. Berdiri, duduk boleh. Seperti ini ya. Ada keadaan di mana kita tidak diminta untuk angkat tangan. Pada saat sholat Jumat, khatib mengajak berdoa, maka kita tidak perlu angkat tangan. Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah doa itu sebetulnya angkat tangan sih. Perhatikan. Asal doa angkat tangan. Jadi asalnya orang berdoa itu angkat tangan, kecuali yang tidak Nabi contohkan.
Jadi setiap doa angkat tangan. Kalau tinggi dalam keadaan darurat, misalnya di pesawat nih, di pesawat lagi turbulensi begitu, ya Allah gitu. Jadi doa darurat angkatnya tinggi-tinggi. Kalau dalam keadaan normal, angkatnya sejajar dengan pundak. Itu namanya etika doa. Hari Arafah. Yang kedua, doa di multazam. Semua doa di multazam, alhamdulillah. Ibu mau apa? Minta kepada Allah. Dengan hati, dengan lisan. Ya Allah, pasrah, tempelkan tangan kita kalau tidak sanggup menempelkan badan karena banyaknya orang. Tempel. Ya Allah, rata-rata yang minta di multazam dikasih. Kemarin waktu akhir Ramadan, awal Ramadan saya mendampingi, dia cerita, Ustadz, saya ada perusahaan yang menyalurkan satpam ke beberapa perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini nggak bayar. Tagihannya miliaran. Saya pusing ini, jadi saya umroh, mau doa multazam supaya perusahaan-perusahaan ini bayar tagihannya ke kami, supaya kita bisa bayar gaji ke satpam-satpam dan juga bisa bayar THR, kata dia. Saya bilang, ayo saya dampingi, ayo kita doa. Sampai di Mekah, sakit. Jadi nggak bisa doa di multazam. Saya bilang sama istrinya, ibu mau saya dampingin? Ayo mau Ustadz. Tapi kan yang punya hajat suami, nggak apa-apa ibu berangkat, ayo. Akhirnya ditemenin sama anaknya. Tapi nggak apa-apa bu kalau misalnya ibu mental, karena kan ini semua laki-laki badannya gede-gede. Ini multazam kan dari Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Waduh, ini satu tempat rebutan kan susah. Akhirnya ibu itu doa bu, saya di belakang, doa cepetan minta, ya Allah mudahkan supaya suami saya bisa bayar THR, bayar gaji, karyawan ratusan, bahkan ribuan orang ini. Akhirnya apa? Doa. Tapi pada saat saya mulai doa, ibu itu terpental, udah nggak tahu kemana. Tapi dia doa dia. Bayangkan, padahal kan THR itu, dia semalam cerita lagi, itu paling telat H-7 THR gaji itu. Bayangkan, H-2 ditransfer miliaran. Padahal nggak mustahil itu. Berarti Ustadz benar ya, doa itu luar biasa. Saya bilang, apa belum pernah terrealisasi dalam hidup kita dan kita pikir mustahil, minta di multazam. Tapi jangan berharap umur kita menjadi budak kalau minta di multazam. Nggak ada itu. Ya tahu diri lah, ya kan. Masa berubah umurnya dikurangi, ya Allah kurangi umur saya gitu. Saya nggak siap umur 50, pengen kayak dulu lagi, nggak bisa lah. Oke? Apalagi yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita terdolimi, doa, karena doa orang terdolimi tidak ada penghalangnya dari Allah. Wattaqidah. Jadi kalau kita didolimi, selain sakit hati, juga kesempatan untuk memiliki doa mustajab. Manfaatkan, jangan mampus lo, mudah-mudahan hancur lo, mudah-mudahan rumah tangganya bubar lo. Jangan manfaatkan doa-doa jelek. Justru ketika kita dizalimi, disakiti hati, tolong doa, ya Allah. Kalau saya ditipu uang, ganti ya Allah yang lebih banyak, ya Allah. Kalau saya disakiti untuk apapun, ya Allah. Saya disakiti, difitnah, kuatkan hati saya, Allah. Jadikan dia orang yang baik, ya Allah. Jadikan hati saya lebih baik, lebih sabar, lebih ini. Jadi minta kesempatan untuk berdoa baik pada saat kita didolimi oleh orang lain. Ya, kapan lagi doa mustajab? Safar. Kata ulama, kata Rasulullah SAW, "Thumma ar-rajul yutilus safar ash'asha akbar." Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan safar yang jauh. Nah ini, kan ibu-ibu ini kan seringnya jauh-jauh perginya. Lihat, perhatikan. Kemudian dia melakukan perjalanan yang jauh. Safar itu waktu mustajab doa. Semakin jauh jaraknya, semakin mustajab. Misalnya ibu lagi stres nih, lagi ada masalah rumah tangga. Misalnya ya, Amerika, atau sekalian ke kutub, kan jauh lagi. Itu lebih dijabah lagi. Semakin jauh, jarak safarnya semakin diijabah. Iya. Semakin cepat maksudnya. Hah? Semakin cepat diijabah. Iya kan semakin diijabah, ya artinya semakin cepat dong. Walaupun safarnya nggak pakai mahram, Ustaz. Tolong, jangan. Doanya masih dijabah nggak? Safarnya. Safarnya waktu mahram.
Emang, maaf nih, memang semua pertanyaan harus Ustadz jawab ya? Gini loh, tidak semua pertanyaan saya jawab, ada waktunya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini doanya. Adapun ada ininya, itunya jangan dulu dibahas deh. Ya kan? Karena saya tahu masih banyak yang melanggar. Saya tahu, jadi nggak usah dibahas lah. Saya kira itu sudah rahasia umum, sudah paham. Tinggal saya hanya pesan, takutlah kalian kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah. Bagaimana menjaga kesolehan kita? Ya, kata ulama, kalau kamu ingin tetap soleh, jangan nanya hukumnya apa Ustaz, ini boleh apa enggak? Nggak usah. Siapkan jawaban pada saat nanti ditanya oleh Allah. Kamu tahu, kamu harus begini. Kenapa kamu tidak lakukan? Siapin jawabannya aja, udah. Saya nggak mau bilang haram, nggak boleh, makruh, nggak mau saya bilang itu. Apa? Ya, utlub ma talaballahu mink. Siapkan jawaban pada saat nanti Allah bertanya kepada kita sesuatu yang harus kita lakukan, tapi tidak kita lakukan. Siapin jawabannya aja, udah. Kalau bisa jawab berarti aman, selamat. Kalau tidak bisa jawab, nah itu dia namanya. Jadi ya, balik ya. Baik. Kemudian apa lagi? Rukun haji yang ketiga adalah tawaf ifadah. Ini rukun. Tawaf ifadah. Ya. Tawaf ifadah itu rukun. Dan biasanya itu dilakukan setelah mabit di Muzdalifah, lalu bertolak ke Mekah, bertepatan dengan hari raya, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian, makanya tawaf itu ada berapa macam sih? Ada 3, ada 4. Ada tawaf kudum, tawaf pada saat datang, umroh nih datang langsung umroh, langsung tawaf, itu namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ada namanya tawaf ifadah, yaitu pada saat haji. Apa ifadah? Ifadah itu puncak, meluap. Jadi pada saat semua orang menuju ke Mekah, meluap tuh jumlah manusia. Itu namanya tawaf ifadah. Makanya jangan heran pada saat tawaf ifadah, jarang yang pilih di sekitar Ka'bah, karena biasanya kakinya nggak nempel lantai. Saking padatnya orang itu. Biasanya milih lantai 1 atau lantai 2. Nah itu. Ada namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini tidak harus pakai ihram, bebas, pakaian bebas boleh 7 kali, ya kan? Tapi tidak harus pakai sa'i. Itu tawaf sunnah. Tapi sekarang nggak mungkin, karena harus pakai ihram kalau tawaf sunnah. Yang terakhir tawaful wada. Bagi yang haji sebelum meninggalkan Mekah melakukan tawaf apa tawaf wada? Tawaf perpisahan. Karena kita sudah menyatu dengan Mekah, lalu kita akan meninggalkan Mekah, sedih rasanya, maka melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya. Tawaf apa? Wada untuk haji sunnah. Sunnah juga sama. Tapi kalau umroh saya lebih cenderung tidak ada tawaf wada. Karena harus sebentar kok Mekahnya. Yang disunahkan untuk melakukan tawaf wada yang berlama-lama di Mekah. Yang yaitu untuk ibadah, yang melakukan ibadah haji saja. Yang keempat, sa'i, itu rukun, sa'i. Ya. Cepat. Baik, kemudian kewajiban haji. Apa itu kewajiban haji? Yang menentukan kesempurnaan pahala haji. Apa itu yang pertama? Berihram dari mikot, itu wajib. Berihram dari mikot. Yang kedua apa? Wukuf di Arafah sampai maghrib. Dari ba'da zuhur sampai maghrib itu wajib. Tapi bagaimana Ustaz? Sebelum maghrib saya berangkat. Gak apa-apa. Tapi karena meninggalkan kewajiban, maka harus bayar dam. Ya. Ketiga apa lagi? Mabit di Muzdalifah. Apa itu mabit? Bermalam. Jadi dia dari ba'da maghrib, jadi jangan sholat kalau pada saat di Arafah nih, kan sampai tenggelam matahari. Jangan sholat maghrib dan isya di Arafah, jangan. Di jamak takhir. Sholat maghrib dan isyanya nanti di Muzdalifah. Begitulah tuntunan Rasulullah SAW. Karena agama bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan tuntunan. Jadi pada saat di Arafah, hanya doa, mendengarkan khutbah Arafah. Ya, nanti
pada saat maghrib, waduh, maghrib nih, pengen sholat, jangan sholat. Sholatnya kapan? Di Musdalifah. Jamak takdim. Jamak qasar takhir. Ya. Di mana? Di Musdalifah. Mabit berarti sebagian besar berada di situ. Ya, sebagian besar malam. Itu apalagi yang wajib? Mabit di Mina di hari tasyrik. Kapan hari tasyrik itu? 11, 12, 13 Hijriah. Diberi dua pilihan. Pilih nafar awal, 2 hari bermalam di Mina, 11, 12, atau nafar tsani, yaitu baru meninggalkan Mina setelah hari 13, yaitu hari ke-13 tasyrik. Yang memilih hari 13 lebih besar pahalanya. Tapi kalau kita pengen buru-buru atau ada hajat yang penting, silakan tinggalkan Mina, kembali ke Hotel Mekah, tanggal 12 itu sudah boleh. Ya, itu sudah boleh. Kemudian yang berikutnya, kewajiban haji, melempar jumroh. Jumratul Aqabah Yaumul Id di tanggal 10. Di tanggal 10. Jadi idealnya tergantung situasi juga. Nanti untuk pada saat kita di Musdalifah lalu sampai pagi, ya, pada saat matahari sudah naik, itu pada saat duha, terserah mau ke Mekah boleh, mau ke Mina juga boleh. Nah, disitulah kita melempar jumrah. Ya, melempar Jumratul Aqabah, hanya satu lubang aja lempar. Allahu Akbar. Jadi ingat, kita melempar jumrah bukan sedang melempar atau menimpuk syaitan, tidak. Kenapa kita melempar jumrah? Karena mengikuti Rasul. Karena kalau lempar jumrah itu lempar syaitan, sendal, mampus lo, dilempar, apalagi batu dilempar. Allahu Akbar. Kita melempar jumrah mengikuti Rasulullah SAW. Makanya batunya tidak boleh lebih dari 1 ruas jari. Pakai batu gede, bawalah apa, gelas hajar gitu. Tidak, batunya selalu besar ini. Takutnya kalau kena kepala orang, kalau segini aja bocor loh. Mantul gitu, gimana? Ya. Kemudian berikutnya yang wajib adalah bertahallul. Kalau perempuan tidak harus mencukur, cukup dipotong 1 ruas jari. Itu tahallulnya wanita. Kalau laki-laki harus dicukur atau dipendekin tapi merata. Ya, tidak boleh. Ayo tahallulnya laki-laki, kalau begini namanya tahallulnya perempuan. Terus apa lagi? Nah, menurut sebagian ulama, tawaf wada wajib. Sebagian mengatakan sunnah. Ya. Baik, terakhir sunnah-sunnahnya haji. Apa saja sunnah-sunnahnya haji? Pertama, mabit di Mina di hari ke-8. Hari Tarwiyah 7, malam ke-8 nginep di Mina. Tidak langsung ke Arafah. Mabit di Mina di malam ke-8. Kemudian tawaf kudum, tawaf ketika datang ke Mekah, tawaf. Kemudian bertalbiyah sepanjang ihram. Sunnah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tertalbiyah. Setiap ada yang menyaksikan talbiyah kita, dia akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Mau batu, mau pohon, dia mendengar talbiyah kita, dia akan jadi saksi nanti bagi kita di hari kiamat. Makanya jangan berhenti talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kapan kita berhenti talbiyah? Pada saat sampai di Mekah. Ya. Lalu mulai lagi hari tarwiyah, talbiyah lagi. Mulai dari Mekah menuju Mina misalnya, atau menuju Arafah, talbiyah lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus bertalbiyah. Ya. Kemudian apalagi sunnah-sunnahnya? Ya. Adalah, saya kira ini sunnah-sunnah umrah juga sama ini. Sunnah-sunnah umrah. Dan intinya mencium hajar aswad, memegang hajar aswad, mendatangkan dikir-dikir yang sesuai dengan dikir Nabi. Itu sunnah-sunnah, saya kira nanti dibaca sendiri ya, dicari tahu sunnah-sunnahnya. Tapi intinya umrah itu adalah ibadah, haji juga ibadah yang merupakan bukti cinta kepada Allah. Jadi kita ketika akan melakukan ibadah haji harus dengan ilmu dan dikerjakan karena Allah, bukan karena apapun.
Dan harus dengan, jangan hanya dengan uang, tapi kita betul-betul tahu bagaimana cara menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini teorinya. Selebihnya saya ingin mendengar pertanyaan. Hanya pertanyaan ya. Bu Vina bukan curhat, pertanyaan. Baik, kalau pertanyaan saya jawab. Kalau curhat, wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barik ali Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Ya, silakan Bu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyinggung sedikit bahas yang sekarang nggak saat ini. Ya, Ustaz ya. Karena seseorang itu dilihat dari tampilannya, kata Ustaz. Kecintaan dia sama Allah dari tampilannya. Seperti itu kan? Tapi ada beberapa yang saya alami, Ustaz ya. Syahid. Tapi artinya Nggak baik. nggak baik, Ustaz. Jadi seperti wah gibahnya kencang gitu. Terus fitnahnya seperti itu juga apa? Ya pokoknya nafiknya juga iya, Ustaz gitu. Terus apalagi ya? Mengadu domba sesama sahabat misalnya. Iya. Teman diadu domba yang asalnya baik-baik aja jadi berjauhan seperti itu, Ustaz. Iya. Nah itu ada sih saya beberapa alami seperti itu. Itu apa Ustaz bilang dia sudah mencintai betul-betul dan takut karena Allah. Padahal penampilannya betul-betul syar'i. Orang itu baik ketika baik secara hati dan amal. Kalau masih dalam hati, namanya cinta. Kalau sudah meluap ke amal, namanya syukur. Syukur itu tidak bisa hanya luarnya aja baik, tapi hatinya juga. Syukur itu tidak bisa hatinya aja, nggak ada bukti amal. Jadi kalau ada orang, udahlah yang penting hatinya, itu nggak benar. Udahlah yang penting amalnya, perilakunya baik, hatinya juga nggak penting. Nggak juga. Jadi dalam rangka bersyukur, dua-duanya harus baik. Hatinya baik, amalnya soleh. Jadi ada, gini loh, beribadahlah, berbuat baiklah, ya kita kepada Allah. Karena syukur kepada Allah, itu akan membuat kita semakin dekat dan diridhai oleh Allah. Makanya jangan bersyukur dengan hati aja. Yang penting kan hatinya baik. Mau telanjang kek, mau buka aurat, terserah. Baik daripada dia bercadar hatinya busuk. Nggak gitu. Kita ini beramal untuk semakin dekat dengan Allah. Allah itu kita dekati dengan hati dan amal. Jadi hanya nggak bisa dengan hati aja, amalnya enggak. Amalnya aja, cadaran, hijabnya panjang, tapi hati busuk. Anda sedang bercadar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau ingin tampil beda. Kalau Anda ingin tampil beda, ya silakan Anda bercadar, Anda berhijab lebar, tapi abaikan hati Anda. Kita ini beramal supaya dekat dengan Allah. Allah itu bisa kita dekati dengan apa? Dengan hati yang baik dan amal yang soleh. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, ya harus dengan hati baik. Tidak boleh suudzon sama orang, dengki, sombong, nggak boleh. Dan juga tanpa mengabaikan amal nggak bisa. Ya Anda baik, ya buktiin dengan amal. Jujur, tidak bohong, tidak pernah mencaci, bertutur kata yang baik. Makanya saya selalu bilang, akhlak itu ditentukan oleh hati dan lisan. Kalau mau tahu hati orang, mau tahu akhlak seorang wanita, lihat hatinya dan lisannya. Bagaimana tahu hati? Gampang. Kita nilai diri kita masing-masing. Kalau hati kita baik atau tidak, dilihat dari mana? Suka memaafkan. Apa kata Nabi? Ketika Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, akhlak yang baik itu apa sih? Kata Rasulullah, anta'fu amman talamak. Jadi orang pemaaf. Jadi bencinya sama orang tuh, sama temen sampai nggak mau negur, nggak mau sapa, salam, pokoknya bencinya disuka nyimpen. Saya selalu ingatkan, jangan suka nyimpan kebencian, simpen duit aja. Kalau kita maafkan, akhlak, tidak pernah menyimpan. Kesal sebentar, hilangin. Marah sesaat, hilangin. Itu nikmat buat ibadah kita. Anta'fu amman dhalamak, jadilah orang yang pemaaf. Siapa yang memaafkan, suka memaafkan, berarti akhlaknya baik. Dari situ dulu. Tapi menjadi pemaaf tidak mudah. Karena di situ kunci akhlak dimulai dari hati. Mudah-mudahan kita yang pemaaf insyaallah. Yang kedua, kunci kebaikan akhlak lisan. Apa kata Nabi alaihissalam? Akhlak yang baik itu kalimat thayyibah, tutur kata yang baik.
Jadi kalau kita masih sama suami, oh kamu gila, kamu ngomong nggak pakai rem, jangan mimpi berakhlak mulia. Ingat, akhlak mulia itu anugerah dari Allah. Allah kasih hadiah bagi yang bisa menjaga lisan. Kalau kita, siapapun kita, bisa menjaga lisan, Allah kasih reward akhlak baik. Dari mana akhlak baik itu reward? Dalil. Kata Nabi, Nabi itu berakhlak bukan karena Nabi. Beliau itu berakhlak mulia karena beliau minta. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang baik. Allah kasih reward karena beliau jaga lisan. Jadi kalau mau kita memiliki akhlak yang mulia, pastikan hati ini pemaaf, tidak pernah dendam, tidak pernah benci, tidak pernah kesal sama orang berhari-hari. Maafkan. Nggak ada orang yang sempurna. Maafkan, doakan. Ya. Yang kedua, jaga lisan. Tutur kata, jangan kasar, jangan kotor. Semarah apapun kita. Jangan keluarkan asli. Ya. Kita harus berubahlah. Hijrah itu hijratul qalb wal amal. Hijrah itu hijrah hati dan hijrah amal. Kalau hati kita belum hijrah, belum hijrah. Kalau amal kita belum hijrah, belum hijrah. Jadi hijrah itu harus dua. Hijrah hati dan hijrah amal. Hati tidak lagi menyimpan dendam, menyimpan kebencian, dimaafkan. Udah, ya Allah. Dia menyakiti saya, mengecewakan saya, sudah saya maafkan. Jadi ketemu pun masih udah biasa, nggak ada menyimpan. Ya, ingat Nabi menjanjikan surga bagi yang suka memaafkan. Kemudian jaga tutur kata. Jadi kembali lagi Bu Vina, yang namanya orang bersyukur, orang beramal itu untuk mendapatkan ridha Allah. Nggak bisa hanya dengan amal soleh, nggak bisa. Nggak bisa juga dengan hati yang baik, nggak bisa. Ketika dia ingin mendekatkan kepada Allah, harus dengan hati yang baik, juga dengan amal yang baik. Dua-duanya harus seiring berjalan, nggak bisa. Hati aja yang baik, yang penting nggak bisa. Amal aja nggak bisa, dua-duanya. Gitu. Kalau tidak dua-duanya, ya dia hanya baik di mata manusia. Kalau ingin baik di mata Allah, ya harus dengan hati yang baik, dengan amal yang soleh, gitu. Jadi yang tadi nggak benar, yang amalnya baik tapi hatinya busuk juga nggak benar, yang hatinya baik tapi amalnya juga nggak benar, banyak bebas, banyak yang diharamkan Allah dia lakukan. Dia bilang yang penting kan hatinya baik, walaupun saya begini tapi hatinya kan saya baik. Nggak benar. Kita ini hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kita bawa pasti hati dan amal. Hati yang cinta dan amal yang soleh. Wallahu. Ada lagi ya pertanyaan? Kalau tidak saya tutup ini, karena ini pertanyaan ini jawabannya akan kita upload ke YouTube ya, nanti diizinin ya, supaya faidahnya lebih luas gitu ya. Iya, hati-hati, naknya hati-hati ya. Nanti. Ya. Kalau kita ada rezeki mau haji lagi, itu hukumnya apa? Boleh. Haji yang wajib pertama, yang kedua sifatnya sunnah. Tapi ingat, perangkap iblis diantaranya apa? Melakukan sesuatu yang boleh, namun mengabaikan yang lebih utama. Misalnya, saya mau haji lagi Ustadz, padahal sudah haji. Padahal di sekitar kita, keluarga kita banyak yang kelaparan, banyak yang susah, banyak perlu dibantu. Lalu haji, berarti dia masuk ke dalam perangkap syaitan. Meninggalkan sesuatu yang lebih utama demi melakukan sesuatu yang baik, itu perangkap setan. Jadi saran saya jangan haji lagi, berbagi aja. Satu keluarga yang kurang mampu, anak yatim, daripada buat haji kan lumayan. Apalagi sekarang haji kan mahal, duitnya buat yang lain yang lebih membutuhkan. Banyak orang susah sekarang, banyak. Itu lebih baik daripada haji lagi. Sudah cukup haji pertama, sudah cukup. Kecuali waktu haji pertama banyak nggak bener, banyak melanggar larangan, rukun pun tidak dikerjakan. Jadi seolah-olah tidak haji, sia-sia misalnya. Gitu. Suami yang keberapa? Baik. Ya, tadi mau nanya. Tadi kan terkait dalam diskusi untuk tayamum. Kan di dalam pesawat itu kan sudah ada air. Apakah harus tetap tayamum? Harus tetap berwudu atau boleh tayamum, begitu pertanyaannya. Jawabannya adalah harus tetap berwudu, tapi berwudu yang sifatnya darurat atau sifatnya ringan.
Jadi masing-masing anggota wudhu hanya dibasuh 1 kali. Tidak perlu 3, karena 3 itu kan sunnah. Praktekin. Misalnya, kita di pesawat, karena jangan ngomong sama kru pesawat, karena pasti nggak ngizinin. Masuk, toilet, terus buka, ya kan? Gitu, kumur sekali. Gitu. Sunnah Nabi kumurnya dengan hidung langsung. Gitu. Lalu, setelah itu, muka kan, set, udah. Jangan basah-basah. Set, langsung gini. Gitu. Sekali aja, cukup sekali, udah. Terus tangan, basahin lagi. Basahin, set. Sekali. Tangan juga kiri sekali. Iya, sampai siku harus, perempuan laki sama. Sekali, jangan 3 kali, akan menyebabkan basah itu. Sekali, rambut juga wajib. Gitu, terus sampai kuping. Sunnah Nabi, jangan dipisah, rambut sama kuping beda. Jangan dipisah, tapi jadi satu, gini. Dari belakang sampai punuk begini, lalu ke belakang. Karena kata Nabi al-dhunani, kuping itu bagian dari kepala. Jadi jangan begini aja, terus begini jangan, jadi satu. Begini, begini. Nah, baru kaki. Kaki pun sekali-kali dibasuh. Kanan sekali, kaki sekali, sampai mata kaki. Sudah selesai. Iya, jadi ambil air sedikit, jangan banyak-banyak, nggak usah. Terus dibasahin gitu. Kalau pakai kaki tidak perlu. Yang penting sebelum kita pakai kaki sudah dalam keadaan bersuci, boleh. Dikasih batasan, kalau musafir 3 hari 3 malam, tidak perlu tuh dibasuh kakinya. Kalau mukim sehari semalam, diusap bagian atasnya aja. Gak usah dibuka kaos kakinya, diusap bagian atasnya. Itu sudah kemudahan yang Allah dan Rasulnya berikan. Itu namanya wudhu praktis. Selama masih ada air. Kan sehat, masih bisa pakai air. Ada air, nggak boleh tayamum, nggak boleh. Kalau dipaksa tayamum tidak sah sholatnya. Akibatnya tidak sah sholatnya. Kasihan, sayang. Itulah pentingnya ibadah dengan ilmu, nggak boleh. Jadi kalau di pesawat jangan tayamum. Jangan tayamum. Maaf tadi saya ketinggalan. Terserah, boleh. Nggak apa. Maaf tadi yang ketinggalan yang barusan Ustaz. Yang misal kayak di pesawat rukun wudhu itu kan yang rukun wudhunya aja yang kayak niat membasuh wajah. Niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, membasuh kaki. Iya. Itu rukun wudhu. Wajah itu kita termasuk kumur-kumur nggak? Beda, kumur beda. Kumur sunnah. Nggak usah ya. Berarti Kumur sunnah, membasuh rukun. membasuh termasuk kuping. Rukun. Iya. Membasuh, gini loh. Mengusap rambut dan telinga, rukun. Itu bagian dari mengusap rambut. Itu telinga. Oh, nggak sah. Membasuh niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut sampai siku, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala dan kuping, dan terakhir membasuh kaki. Di atasnya aja, begini. Nggak usah pakai kuping, nggak usah. Ada sebagian yang repot sampai begini, tarik depan. Nggak perlu. Nabi itu laki-laki, rambutnya bukan aurat. Nabi itu ketika beliau pakai sorban, beliau begini. Cuma kata Imam Syafi'i, lebih aman seperti agar menjalankan perintah Allah, keluarkan dikit rambutnya, depannya, lalu atasnya jilbabnya gini. Tapi jangan basah-basah, dikit aja. Cukup, itulah wudhu yang praktis. Terserah mau botol semprot, mau botol aqua, mau air terjun, bebas pokoknya. Yang penting pakai air, udah itu aja lah. Jelas ya? Bukan air yang banyak gitu. Jangan, apalagi kan pesawat. Kena air semua. Betul. Yang penting merata. Iya. Kecuali kalau Waalaikumsalam. tadi cuma atasnya aja. Ini mic ini ada nih. Kalau saya sholat misalnya kayak pakai bahasa Indonesia gitu, pakai bahasa Latin itu boleh nggak sih niat sholat misalnya atau harus Niat sholat. Pakai apa? nah kan kayak bahasa Indonesia Niat itu adalah amalan hati. Boleh nggak misalnya gini? Kita niat sholat asar.
Tapi lisannya bilang, karena kan lagi nggak konsen nih, lagi nggak fokus, banyak masalah. Saya niat sholat maghrib gitu loh. Maka sholat sah nggak sholat asar kita? Niatnya asar, mulutnya bilang maghrib. Sah nggak? Kenapa sah? Karena niatnya asar. Makanya niat itu amalan hati. Tidak perlu diucapkan. Gitu. Ustaz, bagaimana kalau niatnya bahasa Indonesia? Pakai bahasa Jawa ora apa-apa. Karena udah bicara niat, udah bicara hati, udah bukan bicara bahasa. Ya Allah, gitu loh. Saya bahasa Inggris kayak bahasa Arab kayak bahasa Jawa, Sunda bebas. Yang penting di hati sudah niat, gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, itu dia. Sebaiknya kata Aisyah gini, Rasul itu kalau mau sholat dia langsung takbir. Kira-kira pakai niat nggak dia? Nabi ini kalau sholat kata Aisyah, mau sholat nih, nggak ada gini, nggak ada komat kamit beliau. Berarti beliau pakai usolli nggak? Nabi kata Aisyah kalau mau sholat, Allahu Akbar. Kalau kita kan lama banget, ngapain gitu? Nabi kalau mau sholat, Allahu Akbar. Berarti niatnya cukup di hati, langsung tak. Itu Nabi SAW. Gitu. Jelas ya? Cukup? Satu lagi Ustaz, biar semua nih dalam menjalankan kita jamak kosor itu apakah bisa tetap menjalankan sholat rawatib? Nah, pertanyaan yang bagus sekali, menunjukkan Teh Dian semangat untuk ilmu agama. Baik, saya jawab. Dulunya siapa dulu dong yang suka dijapri? Baik, jawabannya adalah ketika seorang safar. Ingat, pertama, jamak itu tidak hanya berlaku bagi musafir. Jangan diidentikan jamak dengan safar. Karena jamak itu bisa dilakukan oleh musafir, oleh orang yang sakit, oleh orang yang sibuk, oleh orang yang punya udzur, karena hujan. Jadi jamak itu boleh dilakukan karena hujan, karena sakit, karena safar. Itu jamak. Tapi qasar hanya berlaku bagi orang yang safar. Nggak boleh orang tidak safar mengqasar, haram hukumnya. Kata Allah Jalla wa'ala, wa idza dharabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsimu shalah. Kalau kamu safar, kalian boleh mengqasar. Jadi qasar itu kaitannya dengan safar. Baik. Kemudian Ustaz, kalau saya safar, jamak qasar, apakah saya masih boleh melakukan rawatib? Kata Ibnu Qayyim, coba pahami. Yang wajib aja diringkas rakaatnya. Kok bisa-bisanya tambah sholat sunnah gitu loh. Udah dikasih keringanan, zuhur 2, mau tambah qobliyah ba'diyah. Ya buat apa? Mendingan yang wajib 4 rakaat. Berarti logikanya mengatakan, secara dalil, Nabi itu kalau beliau safar, beliau tinggalkan semua rawatib qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Sama witir. Itu kan bukan rawatib. Oh iya benar. Rawatib itu apa? Rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Witir kan enggak. Jadi tidak dibahas itu witir. Witir otomatis. Jadi ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan walaupun safar. Qobliyah subuh dan witir. Tahajud bisa. Duha boleh. Tapi yang ditinggalkan yang mengiringi sholat fardu. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Walaupun di Mekah, Madinah, nggak perlu. Ketika kita meninggalkan qobliyah ba'diyah ketika di Madinah, Mekah, justru kita mendapatkan pahala sholat. Kenapa kita mendapat pahala sholat itu? Karena kita mengikuti Nabi, tidak mengerjakannya di saat safar. Jadi begitu. Berapa lama kita berstatus musafir? Selama 4 hari. 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari di titik yang sama, berarti status kita mukim. Tidak perlu lagi melakukan qasar. 4 hari. Dan ini pendapat yang lebih banyak dan lebih kuat serta lebih banyak dalilnya. 4 hari. Ada yang bilang sehari semalam, ada yang bilang 4 hari, ada yang bilang 19 hari. Tapi yang lebih kuat kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yang lebih kuat status safar seorang itu berlaku selama 4 hari. Selama berada di titik yang sama, misalnya dia di Madinah atau di LA misalnya. Nah, belum 4 hari dia pindah lagi ke kota yang lain, ke New York misalnya. Maka berarti dia musafir lagi, baru lagi.
4 hari itu di titik yang sama. Misalnya di LA 4 hari berturut-turut. Nah, berarti lebih dari 4 hari dia udah mukim, udah nggak boleh qasar lagi. Tapi sebelum 4 hari dia sudah pindah ke titik yang lain, maka musafir lagi dia. Mulai dari nol lagi. Beda kota, beda negara, sama aja. Beda kampung, nggak ada masalah. Yang penting 4 hari itu berlaku di titik yang sama. Kalau beda titik, maka tetap dia berstatus sebagai musafir. Jamak kalau memang perlu dijamak. Kalau tidak perlu tidak usah jamak. Tapi qasar wajib. Jadi jamak tidak harus deh. Jamak kalau saya perlu jamak deh supaya tenang, supaya lebih misalnya sudah nggak mikirin sholat lagi, atau misalnya ada kegiatan lain yang perlu saya lakukan, tapi kalau ada sholat kan jadi agak bingung, ya udah dijamak aja. Jamak itu walaupun di Jakarta, jamak itu dilakukan karena ada keperluan. Hindari jamak. Ingat, saya ulangi ya. Pada asalnya, tolong silent please. Asalnya sholat tidak boleh dijamak. Karena Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minin kita mauquta. Allah wajibkan sholat pada waktunya masing-masing. Jadi asalnya tidak boleh zuhur dikerjakan waktu asar di waktu zuhur, nggak boleh. Demikian pula tidak boleh seorang mengerjakan maghrib waktu isya di waktu maghrib, nggak boleh. Kapan boleh zuhur di waktu asar di waktu zuhur di waktu asar? Kapan boleh orang mengerjakan maghrib waktu isya di waktu maghrib? Ketika ada keperluan. Keperluannya apa? Misalnya jadi panitia walimah. Ibu-ibu kalau udah dandan susah wudunya. Acaranya ba'da isya. Baru mulai itu acara walimahnya. Sementara dia sudah persiapan ba'da maghrib. Sebelum dandan wudu dulu sholat. Maghrib dan isya. Jadi setelah dandan sudah pakai pakaian yang ribet kalau dibuka lagi, dia tidak perlu lagi sholat isya karena tadi sudah dijamak dengan maghrib dan isya. Kenapa boleh? Karena ada keperluan. Jadi kita boleh menjamak ketika ada keperluan. Tidak boleh sering. Sekali-kali. Karena pada asalnya sholat tidak boleh sering digabung. Harus dikerjakan pada waktunya masing-masing. Boleh digabung kalau seperlunya. Kadang-kadang. Apa kata Umar? Orang yang sering menjamak berarti dia orang munafik. Karena ingat, sholat itu bukti cinta loh. Jangan main-main, jangan sering digabung. Jadi hindari suka menjamak sholat. Hindari suka menjamak sholat. Jamaklah sholat sesuai dengan keperluan yang mendesak saja. Pada saat-saat tertentu saja. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, beri taufik, semoga kita udah saya mau tutup ini. Udah. Ada kebingungan. Bingung apa? Dengan kayaknya udah jelas deh semuanya. Ini pertanyaan baru. Oh, baru. Yang misalnya ada Ustaz bilang kalau perempuan umroh tetap afdol sholat di hotel daripada di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Gimana ya Ustaz? Ya saya jawab bahwa ketika wanita berada di Mekah, maka sebetulnya kalau pertimbangkan tempat lebih baik di hotel.